Baik, jumpa lagi dengan saya review channel adapter charger Coetek GAN 65 watt. Kemarin yang saya beli dapat harga cuci gudang 24 ribuan. Tentunya bermain-main ya dengan voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, Coetek itu salah satu brand aksesoris charging, power bank maupun lainnya yang juga memproduksi alat untuk mendaki gunung ya, mulai dari power bank, solar cell maupun solar panel lainnya. Teman-teman yang suka mendaki gunung pasti paham lah ya nama dari brand ini. Nah, teman-teman yang kurang paham, nah ini akan saya jelaskan kemampuan dari adapter charger GAN Coetek 65 watt ini biar paham seperti apa kemampuan dari brand Coetek ini, kualitasnya dan performanya. Nah, akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya ya. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ya. Ini support Vivo fast charging 18 watt sekaligus sebagai perwakilan ponsel Android lainnya ya yang support fast charging 18 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging 25 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini ya yang support super charger 33 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Itel RS4. Ini support power charging 45 watt. Istilah fast chargingnya Itel itu namanya power charging. Nah, ini 45 watt fast chargingnya. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt yang paling mantap ini ya. Akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Nanti lanjut akan saya gunakan untuk tes ke power bank yang support input daya 90 watt dari brand Coetek ya. Input daya 90 watt itu lewat jalur PD. Nanti juga akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Untuk tes protokol isi daya cepat ya, dia cakupannya mencapai support protokol isi daya cepat apa saja, akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNB58 untuk mengetahui input output dari adapter charger Coetek itu. Saya menggunakan USB Dr. Finersi FNAC28 dan masih banyak alat tes lainnya ya. Lebih jelasnya cek di deskripsi seperti apa performa adapter charger GAN 65 watt Coetek ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi. Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Coetek yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah ya, ada kardusnya juga seperti ini. Nah ya, lalu ada buku user manualnya. Lihat ini. Ada berbagai macam bahasa ya user manualnya. Nah, seperti ini dia. Nah, ya oke, lanjut kita akan dapat adapter chargernya seperti ini, berwarna putih. Nah, ya, lalu dibaliknya kosong, atasnya kosong, lalu sebelah sini ya, sini dahulu ya. Ini ada spesifikasi adapter chargernya ya. Support PD 65 watt GAN. Modelnya PD 8002, output maksimalnya untuk yang USB-C ya bisa mencapai hingga 65 watt. Nah, sedangkan yang untuk USB-A ya 18 watt. Maksimal voltasenya 20 volt kali 3,25 ampere. Nah, ini yang 18 watt itu USB-A sebelah sini. Atau support QC 3.0 yang PD support 65 watt, struktur dayanya 20 volt dikali 3,25 ampere sama dengan 65 watt. Nah ya, seperti itu. Baik, lanjut kita cek dari segi kualitas finishing produk adapter charger ini ya. Kalau kita lihat dari segi sambungan satu dengan yang lainnya, ini menurut saya ini sangat rapat sekali. Lihat ini ya. Nah, walaupun terlihat seperti ada spasi yang lebar ya kalau dilihat dari segi kamera ini, tapi menurut saya cukup rapat sekali dan tidak oblak-oblak. Nah, lihat ini. Coba dari segi ketebalan plastik saya tak-tak. Dan enak gitu loh ya. Tebal menurut saya, ini kokoh. Nah, lihat ini. Dari segi finishing yang lainnya, coba dari segi finishing portnya, lihat. Dan rapi. Nah, presisi gitu loh ya. Nah, coba saya tancapkan portnya ini ya, lihat ini. Nah, saya pernah ya
melakukan tes port pada adapter charger merek lain, ketika saya tancapkan seperti ini ya, saya cabut itu seperti kayak ada oblak-oblak antara modul dengan casingnya. Ini tidak, lihat ini, saya tarik-tarik. Nah ya, tidak goncang. Kadang ada antara modul dengan casingnya yang kurang presisi sehingga kita tarik ya. Ini agak ikut itu modulnya. Nah seperti itu. Coba yang bagian USB-C coba. Nah lihat ini tidak oblak. Yang ini yang oblak karena spasinya antara USB-C yang luar dengan yang dalam. Tapi dari segi modul dia tidak oblak-oblak, lihat ini. Nah ya, menurut saya ini cukup bagus sekali built-in quality dari adapter chargernya. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB tester Finersi FNP58. Saya hubungkan sekarang. Nah ini ya, sudah selesai hasil tes dari port USB output A. Nah lihat ini ya. Nah oke. Dari sisi PD tidak support ya, karena lewat jalur USB A, Apple baterai charging bisa, Samsung 15 watt bisa, Huawei fast charging bisa, Huawei supercharger protokol belum bisa ya. Lalu quick charging 2 dan 3 dia bisa, selain itu dia tidak bisa. Oke, lanjut kita tes dari output USB-C. Baik, ini sudah selesai ya, lewat jalur tes port USB-C atau PD. Lihat ini ya. Jalur PD langsung aktif dengan status 65 watt maksimalnya sesuai dengan spesifikasi adapter chargernya ya. Lalu Apple 2,4 ampere bisa, mode daya rendah atau baterai charging 7,5 watt dia bisa. Selain itu dia tidak bisa. Kalau USB-C ini sepertinya ya, dia lebih fokus ke PD-nya ya, yang dayanya mencapai maksimal hingga 65 watt. Jadi cukup bagus sekali ya. Performa PD-nya atau outputnya bisa mencapai maksimal. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy S11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%. Coba saya nyalakan. Lihat ini fast charging aktif ya dari segi ponsel. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita lihat dari segi stop kontak di Baseus Power Combo menunjukkan daya 12 watt. Nah ya, seperti itu. Lumayan rendah dayanya ya, tapi ini masih mengalami kenaikan. Kita tunggu sampai pada daya titik maksimalnya ya ini. Nah, masih naik, coba kita tunggu. Nah, ini ya dayanya sudah mencapai pada titik maksimal 15 watt, 16 watt. Nah, kalau dari segi stop kontak dia membaca 16 watt. Sekarang kita cek dari segi USB tester Finersi. Lihat ini. Dia mencapai pada daya 13,4 watt. Nah, terjadi perbedaan, efisiensinya mungkin semakin menurun ya dari stop kontak ke USB tester. Intinya ke Samsung support adaptive fast charging 15 watt ya. Kalau saya lebih berpedoman pada USB tester ini, yaitu dengan real daya mencapai hingga 13,4 watt, ada spasi sekitar 1,5 watt dari teori yang ada ya, Samsung 15 watt ke real 13,4 watt. Baik, lanjut tes dengan menggunakan ponsel Vivo Y21A. Ini support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 23% ya. Indikator fast chargingnya aktif, bisa dilihat di sini. Nah oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dari segi stop kontak Baseus Power Combo membaca sampai hingga 20 watt. Nah oke, kita lihat dari segi USB tester Finersi mencapai hingga 16,7 watt. Nah ya pasti lebih tinggi stop kontak ya daripada USB tester. Jadi menurut saya cukup bagus sekali performa adapter charger ini ya, yang support fast charging 18 watt ke ponsel Vivo. Realnya berada di output 16,7 watt, ada spasi 1,5 watt ya, kira-kira seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%. Lihat ini ya, quick chargingnya aktif. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dari segi stop kontak di Baseus Power Combo ini mencapai hingga daya 17 watt. Tadi kalau ke Vivo 20 watt, lebih bagus ke Vivo ya. Nah oke, kita lihat dari segi USB tester Finersi mencapai hingga 14 watt. Nah ini ada spasi 4 watt dari teori support quick charging 18 watt, realnya berada di daya 14 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa adapter chargernya.
Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 ya. Ini support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 9%. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Nah, lihat ini ya, logo PD-nya aktif. Artinya dia support PD ke ponsel iPhone atau fast charging lah ya. Nah, mencapai pada titik daya 10 watt. Nah, naik turun lah ya. Oke. Biarkan saya taruh di sini biar stabil dayanya. Kita lihat dari segi stop kontak di Baseus Power Combo ini dia mencapai hingga 12 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa dari adapter charger ini yang support PD ke ponsel iPhone. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini start dari baterai 12%. Ternyata dia support di fast charging ya. Saya menghubungkan lewat jalur PD. Nah ya, seperti itu. Nah memang ini adapter chargernya masih adapter charger kelas jadul ya, sehingga ini dicuci gudang dengan harga murah, tapi dia belum support PPS atau super fast charging Samsung 25 watt. Mentoknya di PD. Nah ya, seperti itu. Oke, kita cek dari segi stop kontak yang ada di Baseus Combo cukup bagus sekali. Dia mencapai hingga 16 watt ya. Nah, oke, kita cek dari segi USB tester Finissi. Lihat ini ya, dia mencapai hingga daya 14 watt. Nah, dibandingkan dengan Samsung Galaxy M11 tadi, lebih bagus ini outputnya ya, lewat jalur PD. Tapi ya, ini mencapai hingga 14,5 watt. Ada cuma spasi 0,5 watt. Nah ya, cukup maksimal sekali ke Samsung yang support PPS, tapi relnya ya berada di daya 14,4 watt. Dari teori support Samsungnya super fast charging 25 watt. Cukup bagus sekali ya performa dari adapter chargernya. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support super charger 33 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 3%. Tidak ada komanya ya, karena saya hubungkan lewat jalur PD. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek stop kontak di Baseus mencapai hingga 18 watt. Nah ya, seperti itu. Jadi cukup bagus sekali performa adapter charger ini ya. Kalau mengacu ke stop kontak fast charging 18 watt bisa maksimal. Kalau mengacu ke USB Dr. Finissi, dia realnya berada di daya 15,7 watt. Dari teori Infinix itu fast chargingnya 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt ya. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 12%. Oke, kita tunggu apakah ada komanya atau tidak. Tapi sepertinya tidak ya, karena saya tes menggunakan jalur PD. Oke, sudah tidak ada komanya, biarkan mode ponselnya standby. Sekarang kita cek dari segi Baseus Power Combo. Nah, lihat ini ya, dia mencapai daya hingga 15 watt. Nah, kalau ini dia jalan di fast charging 18 watt, tapi realnya di 15 watt. Dari segi stop kontak Baseus ini membaca. Sekarang kita cek dari segi USB tester Finissi membaca ya. Lihat ini, dia mencapai daya pada 13,8 watt. Nah ya, seperti itu. Dari struktur daya 9,2 volt kali 1,4 ampere. Dari teori ya, support fast chargingnya Itel itu 18 watt, jalan di 13,8 watt ya. Cukup bagus sekali ya performa adapter charger ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Itel. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 8%. Oke, kita lihat dari sisi notifikasi ponsel berada di jalan fast charging. Nah ya, seperti itu. Oke, biarkan mode ponselnya standby seperti ini biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak yang ada di Baseus Power Combo. Dia mencapai daya di 16 watt. Nah, kalau ke fast chargingnya Oppo itu 18 watt ya. Realnya dari segi stop kontak mencapai hingga 18 watt. Sekarang kita cek dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi. Lihat ini ya. Dia mencapai hingga 14,6 watt. Nah ya, ada selisih dengan stop kontaknya lebih rendah di USB Dr. Finissi. Tapi menurut saya yang real ini, yang USB Dr. ini ya. Jadi cukup bagus sekali ya performa dari adapter chargernya yang support fast charging 18 watt ke ponsel Oppo. Realnya berada di daya 14,6 watt.
Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Ini support PD 45 Watt. Kalau menggunakan adapter charger Samsung itu super fast charging 45 Watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan lewat port USB-C. Nah, oke, kita cek dari segi stop kontak Baseus Power Combo. Lihat ini ya, dia mencapai pada daya 31 Watt. Nah, ya seperti itu. Dari teori support PD 45 Watt laptopnya itu. Sekarang kita cek dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat ini ya, dia mencapai pada daya 29 Watt, 4. Nah ya, seperti itu cukup bagus sekali ya, bisa digunakan untuk charging ke laptop. Oke, dengan struktur daya lihat ini ya tadi 15 volt kali 1,9 ampere, kurang lebih ya 30 Watt lah ya. Seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi laptopnya ya. Saya nyalakan dahulu laptopnya. Baik, ini sudah saya nyalakan laptopnya ya. Coba saya cek dari sisi struktur power yang ada di laptopnya. Nah, lihat ini ya, struktur powernya. Dia terhubung dengan menggunakan AC adapter, benar ya. Lalu dia start dari 11%. Full hanya membutuhkan waktu 1 jam 19 menit. Ini cukup bagus sekali. Sebagai perbandingan, saya pernah melakukan charging laptop ini ya dengan menggunakan power bank. Ada yang full membutuhkan waktu 2,5 jam, ada yang 3 jam. Termasuk ini kategori menurut saya cepat ya, lihat. Full loh, cuma membutuhkan waktu estimasinya ya 1 jam 19 menit start dari baterai 11%. Jadi cukup bagus sekali ya performa adapter chargernya yang bisa juga untuk charging ke laptop. Baik, lanjut tes mode daya rendah. Ini saya ada TVS Robot. Nah ya, kita coba saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan indikator charging warna merah aktif. Artinya proses charging sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita cek dari segi struktur daya yang ada di Baseus Power Combo menunjukkan 0 Watt. Atau mungkin dayanya terlalu rendah sehingga stop kontak ini membaca 0 Watt. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita tes dari segi USB tester Vinirsi. Lihat ini, dia membaca 0,7 Watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Adapter charger ini bisa juga untuk mode daya rendah. Nah ya, dengan struktur daya 5 volt kali 0,1 ampere sama dengan 0,7 Watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa adapter charger ini yang juga bisa untuk charging ke TWS atau mode daya rendah ke perangkat lainnya. Baik, lanjut tes speed recharging. Nah, kali ini akan saya coba untuk charging ke power bank buatan dari brand Cooktek ini yang support input daya hingga 90 Watt, namanya ultra fast input. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah saya hubungkan ya. Lihat start dari power bank 0%. Nah, lihat ini ya. Kalau wattmeter yang ada di power bank menunjukkan daya hingga 57 Watt. Jadi cukup bagus sekali ya. Adapter charger dari power bank Coetek itu ya mencapai hingga 57 Watt. Dari teori support GaN charger 65 Watt. Timernya saya nyalakan sekarang ya untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai 0 hingga terisi 100% membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, coba kita lihat dari sisi wattmeter yang ada di USB Dr. Vinirsi ya. Coba saya perjelas dahulu. Nah, lihat ini ya, kalau dilihat dari segi wattmeter USB tester Vinirsi ya, dia mencapai hingga 63 Watt. Tapi tadi dari segi power bank dia mencapai hingga 57 Watt. Nah ya, terjadi perbedaan. Nah, coba kalau kita lihat dari segi wattmeter digital display yang ada di Baseus Power Combo malah mencapai hingga 66 Watt. Nah ya, intinya seperti itu. Kalau saya mengambil acuan lebih ke USB tester Vinirsi ini ya, dia mencapai hingga 63 Watt. Oke ya, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit ya. Kita lihat power banknya terisi 84%. Nah ya, cukup bagus sekali ya dalam waktu 30 menit. Sekarang kita cek dari segi wattmeter yang ada di Baseus Power Combo menunjukkan masih di daya 61 Watt. Cukup bagus sekali ya dari teori support 65 Watt. 30 menit masih di daya 61 Watt. Oke, sekarang kita cek dari segi temperatur adapter chargernya. Nah ini ya, temperatur adapter charger menunjukkan 47 derajat Celcius. Kalau saya pegang pakai tangan, hangat agak lumayan. Masih kategori hangat lah ya menurut saya. Oke, sekarang kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 50 menit. Kita lihat ini power banknya
sudah terisi 100%. Jadi cukup bagus sekali performa speed charging dari adapter charger Coetek ini ya. Full charging ngisi ke power bank kapasitas 10.000 mAh hanya membutuhkan waktu 50 menit. Baik, lanjut tes speed charging ya. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, timernya saya nyalakan sekarang. Sekarang kita cek dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirisi. Lihat ini ya. Nah, oke, agak kecil tulisannya, lihat dia mencapai hingga 17-18 watt ya tadi. Nah ya, seperti itu. Dari struktur daya 9,2 volt kali 1,9 ampere. Oke, sekarang kita cek dari segi struktur daya yang ada di Baseus Power Combo juga sama ya, kurang lebih 19-20 watt naik turun. Nah oke, selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita lihat ponselnya ya, terisi berapa persen. Lihat ini, terisi 41%, lumayan ya, per menit bertambah lebih dari 1%. Oke, sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak Baseus Power Combo menunjukkan daya 13 watt atau 12 watt. Lanjut, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger Coetek ini ya, mencapai hingga berapa derajat Celcius. Lihat ini, cukup dingin sekali temperaturnya ya, mencapai hingga 35 derajat Celcius, tidak ada masalah. Lanjut kita cek dari sisi temperatur ponsel. Kurang lebih juga sama ya, 35 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu ya, sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 58 menit. Oke ya, kita cek ponselnya sudah terisi 100%. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Full charging hanya membutuhkan waktu 1 jam 58 menit ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Coba kita cek dari segi Baseus Power Combo, dayanya juga sudah 0 watt. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger GAN Coetek 65 watt yang kemarin saya beli dapat harga cuci gudang ya 24 ribuan. Berdasarkan tes kemampuan fast chargingnya cukup bagus sekali ya. Saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel, semuanya support fast charging. Mulai dari tes ke iPhone 8 PD2 atau fast charging 15 watt, dia aktif, hingga ke Samsung adaptif fast charging 15 watt, dia juga aktif. Lalu saya tes juga ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt, dia juga aktif. Lalu juga saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, dia juga aktif tapi jalan di fast charging 18 watt ya. Lalu juga saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, lagi-lagi dia mentok di fast charging 18 watt. Dan juga saya tes ke Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt, sekali lagi support di daya fast charging Oppo 18 watt. Yang paling bagus tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini yang support turbo charging 67 watt, dayanya mencapai maksimal pada daya 17 wattan. Ini paling tinggi dayanya ya. Kalau Xiaomi quick charging 18 watt, ya lagi-lagi ini kemampuannya ke ponsel yang support baik fast charging maupun turbo maupun super, dia mentok di daya daerah fast charging 18 watt. Dan juga saya tes ke ini Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt, dia juga mentok di daya fast charging Samsung 15 wattnya ya. Jadi seperti itu kemampuan dia kalau charging ke ponsel, mentok di fast charging ya. Lalu yang bagus dia kemampuannya ketika saya gunakan untuk charging ke power bank, dia mencapai hingga daya maksimal 63 watt. Dan juga saya tes ke laptop, dia juga cukup bagus sekali ya. Support PD tadi ke Samsung Chromebook 4 mencapai hingga daya 29 watt. Nah, lewat jalur PD loh ya, dia maksimalnya. Kalau ke sini USB-A, dia mentok di fast charging. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini secara keseluruhan. Kemampuan dari adapter charger GAN Coetek 65 watt ini menurut saya cukup bagus sekali ya. Support fast charging ke semua ponsel dengan catatan maksimalnya di fast charging, dan support PD baik ke laptop maupun power bank yang support PD. Bisalah dijadikan alternatif buat teman-teman ingin cari harga murah,
tapi brand yang berkualitas. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua peralatan dalam video ini maupun adapter charger ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.